Oke, selamat sore semuanya. Kali ini kita masuk ke Q&A yang keberapa? Ketiga ya? Iya, ketiga. Dan di sini kita akan bahas bagaimana caranya membaca sensor. Kalau teman-teman buka di Nusabot, di sana ada kelas untuk pemula, benar-benar dari nol ya tentu saja. Teman-teman bisa pelajari di sana, bisa masuk ke menu kelas. Kemudian di sana ada belajar IoT dari nol, dasar untuk pemula ya, tentu saja. Dan teman-teman bisa masuk ke konten kelas. Di situ ada pengenalan Arduino, kemudian ada dasar pemrograman, kemudian ada menggunakan output dan menggunakan input. Kita akan pelajari mengenai bagaimana caranya menggunakan input. Seperti itu. Dan di penggunaan input ini, teman-teman tidak perlu bingung. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengkondisian, membaca variabel, dan seterusnya. Di penggunaan input ini, teman-teman hanya perlu paham mengenai sinyal digital dan sinyal analog. Untuk sinyal digital ini adalah sinyal yang hanya berupa 0 atau 1. Artinya ada listrik atau tidak ada listrik. Sementara sinyal analog ini yang nilainya bukan hanya 0, 1. Nantinya, ketika teman-teman menggunakan sensor digital, artinya adalah sensor tersebut hanya punya dua nilai untuk pembacaannya. Misalnya kita menggunakan push button. Hanya ada dua nilai, yaitu ditekan atau dilepas. Artinya itu sinyal digital. Atau kita menggunakan sensor, misalnya yang digital lagi ya, sensor switch, saklar itu juga digital, ditekan atau dilepas, on atau off, dan seterusnya. Bagaimana dengan yang analog? Untuk sinyal analog ini nilainya bukan hanya 0 dan 1, tetapi variabelnya banyak. Sebagai contoh, potentiometer. Potentiometer itu kita bisa mengatur posisi dari potentiometernya, jadi dia adalah sinyal analog. Kemudian kita juga mengenal ada sensor LDR, Light Dependent Resistor, di mana untuk mendeteksi cahaya, intensitas cahaya. Kemudian kita juga mengenal sensor yang lain, seperti kelembaban tanah, itu juga menggunakan analog. Jadi bukan hanya nilainya 0 dan 1, tetapi nilainya bervariasi. Dan kemudian untuk nilai analog ketika ingin dibaca menggunakan microcontroller atau dalam hal ini kita pelajari yaitu Arduino, maka sinyal analog tersebut harus dikonversi menjadi sinyal digital. Kenapa harus dikonversi? Karena di Arduino dia bekerjanya secara digital. Arduino itu adalah perangkat digital. Semua perangkat yang membutuhkan listrik ketika memproses maka itu adalah perangkat digital. Nah, Arduino dia tidak bisa membaca sinyal analog, oleh karena itu harus dikonversi terlebih dahulu dari analog menjadi digital. Untuk mengkonversinya, teman-teman bisa menggunakan pin A0 sampai dengan A5, yang manapun bebas. Pin A0 sampai dengan A5 ini adalah pin ADC, atau Analog to Digital Converter. Jadi nanti nilai analognya dikonvert menjadi sinyal digital, dan bisa kita tampilkan dalam bentuk angka desimal, atau heksadesimal, atau angka yang lain. Kalau teman-teman tampilkan dalam bentuk desimal, maka nilainya nanti ranknya adalah dari 0 sampai dengan 1023. Totalnya ada 1024 nilainya. Itu kalau analog. Kalau digital nilainya 0 sampai dengan 1. Atau 0 dan 1 saja. Seperti itu. Dan di Arduino, teman-teman juga bisa membaca sinyal analog ini menggunakan PWM. Ada di pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Seperti itu. Kalau di pin PWM nilainya 0 sampai dengan 255. Hal itu karena pin PWM dia resolusinya adalah 8 bit. 8 bit kita konversi ke dalam bilangan desimal, maka maksimalnya adalah 255. Untuk pin analog ADC di sini, analog digital converter, jika teman-teman lihat ya, di sana nilainya adalah 0 sampai 1023 karena resolusinya 10 bit. 10 bit itu ketika dikonversi ke bilangan desimal, maksimalnya adalah 1023. Jadi ranknya 0 sampai dengan 1023. Nah, kalau teman-teman menggunakan simulator, di sini ada banyak sekali sensor yang bisa digunakan. Scroll ke bawah, di situ ada input. Input itu termasuk sensor ya. Scroll lagi ke bawah juga ada sensor. Jadi ada banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan. Dan nanti next Q&A kita akan bahas output. Oke, untuk di sensor kita akan bahas dulu bagaimana caranya kita mengetahui sensor tersebut menggunakan sinyal digital atau menggunakan sinyal analog. Cara mengetahuinya ya dengan
kita pelajari cara kerja sensor tersebut. Bagaimana sensor tersebut dapat membaca nilai-nilai yang akan ada di lingkungannya. Sebagai contoh, di sini kita akan membaca sensor potentiometer. Potentiometer, cara kerjanya adalah dengan mengubah nilai resistansi. Pengubahan nilai resistansi tentu saja bukan hanya on atau off, bukan hanya 0 atau 1. Oleh karena itu sudah pasti analog potentiometer. Begitu pula slide potentiometer, bukan hanya 0 atau 1, kita bisa slide kanan kiri. Jadi bukan hanya on dan off saja. Jadi jelas dia adalah nilai analog untuk potentiometer. Baik yang potentiometer diputar ataupun yang slide. Seperti itu. Sama seperti joystick juga, joystick analog juga, nanti ada nilai X dan Y-nya, kita akan coba pelajari nanti. Kemudian di sensor yang lain ada PIR, motion sensor. PIR motion sensor ini cara kerjanya adalah membaca sinar inframerah yang ada di sekitarnya. Ketika ada sinar inframerah ditangkap oleh sensor ini, maka sensor ini akan mengirimkan akan men-trigger data digital. Karena yang dia baca ada sinar inframerah atau tidak ada, hanya itu saja. Oleh karena itu, dia bekerja dengan membaca sinyal digital. Ingat, segala benda yang mengeluarkan energi panas, termasuk tubuh kita mengeluarkan energi panas, itu pasti mengeluarkan inframerah. Jadi apapun yang mengeluarkan energi panas, maka bisa dibaca dengan PIR, passive infrared. Seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi, ada gyro, ini juga nanti bisa dibaca dengan analog, dan lain sebagainya. Kita akan coba pelajari dulu, mulai dari sinyal digital, kita akan gunakan push button. Seperti itu. Bagaimana cara menggunakan atau membaca sinyal dari push button? Untuk membaca sinyal dari push button, kita bisa menggunakan sinyal digital tentu saja. Karena push button hanya ada on dan off. Sebentar, saya tadi record belum ya? Sudah ya, sudah record. Push button hanya ada on dan off, tekan lepas, seperti itu, jadi dia membaca secara digital. Oleh karena itu, kita akan gunakan pembacaannya digital. Kita pasang wiringnya dulu. Tentu saja mengenai wiringnya bagaimana, kita harus tahu cara kerja sensor tersebut. Push button, cara kerjanya adalah dengan memutus dan menyambung aliran listrik. Di sini sebenarnya perlu pull up resistor, tetapi karena kita menggunakan Arduino Uno dan di microcontrollernya sudah ada pull up resistor built-in, jadi kita tidak perlu menambahkan resistor lagi. Cukup sambungkan ke pin yang akan kita gunakan dan ke ground. Atau 5 volt, bebas teman-teman yang hubungkan kemana. Seperti itu. Kita akan coba terlebih dahulu. Kalau teman-teman bingung, di simulator bisa klik di sensornya, lalu ada tanda tanya di situ. Klik tanda tanyanya, nanti dia muncul dokumentasi mengenai penggunaan sensornya, cara kerjanya, dan atributnya, lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan ada example-nya juga. Kita juga bisa mengganti warna dari button-nya. Seperti itu. Kita akan coba lihat salah satu example project-nya. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman push button-nya dia hubungkan ke ground dan ke pin digital. Teman-teman bisa run simulation, nanti bisa mencoba games atau kode program yang sudah dibuatkan oleh Wokwi-nya. Oke, seperti itu. Saya akan ubah warna kabelnya biar tidak bingung ya. Untuk yang ke ground saya menggunakan warna hitam, seperti itu. Untuk yang bawah, kaki yang bawah ini tidak terhubung dengan kaki yang atas. Jadi yang bawah ini, kaki yang ini dengan kaki yang ini saling terhubung. Kaki yang atas juga ini dengan ini saling terhubung. Tetapi untuk yang ini dengan ini, dia tidak saling terhubung. Karena yang atas dan yang bawah itu akan terhubung jika tombolnya ditekan. Cara kerjanya seperti itu. Nah, untuk membaca nilai sensor, kita bisa menggunakan fungsi yang disebut dengan digital read. Ingat, kalau write itu memberikan sinyal, read itu membaca sinyal. Kalau digital read berarti membaca sinyal digital. Analog read membaca sinyal analog. Digital write memberikan sinyal digital. Analog write memberikan sinyal analog. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman kuncinya ada di write dan read.
Write untuk memberikan sinyal, read untuk membaca sinyal. Kita akan coba untuk push button-nya menggunakan digital read. Kita akan tampilkan push button-nya itu di serial monitor, jadi di setup-nya kita gunakan pin mode terlebih dahulu. Pin nomor 12 sebagai input. Khusus untuk push button, karena kita ingin menggunakan pull up resistornya, karena sebenarnya di push button itu butuh pull up resistor ya, tapi karena kita menggunakan built-in pull up resistor, jadi tidak perlu pull up resistor lagi, jadi kita gunakan input pull up, seperti itu. Khusus untuk push button, atau perangkat lain yang membutuhkan pull up resistor. Kemudian kita juga membutuhkan serial monitor, jadi kita akan gunakan serial begin. Oke, kita akan tampilkan nilai push button-nya di serial monitor dengan menggunakan serial print. Kemudian di dalam fungsi print line-nya itu kita akan membaca sinyal digital dari push button, yaitu di pin nomor 12. Dengan menggunakan digital read nomor pin-nya. Dan selesai, kita sudah berhasil membaca sinyal analognya, sinyal digitalnya. Kita berikan delay biar tidak terlalu cepat pembacaannya. Run simulation-nya. Dan bisa teman-teman lihat, ketika tidak ditekan tombolnya, nilainya 1, tetapi ketika ditekan tombolnya nilainya 0. 1, 0. 1, 0. Seperti itu. Dan ini bisa kita gunakan untuk pengkondisian. Kayak katakanlah saya hapus bagian serial print line-nya, dan kita akan gunakan pengkondisian untuk menyalakan LED. Pin mode, pin nomor 13 sebagai output. Ingat pin nomor 13 itu terhubung ke LED built-in yang ada di sini. Kita akan gunakan pengkondisian jika digital write pin nomor 12 itu nilainya sama dengan 1, maka, digital read, bukan digital write ya, membaca sensor. Jika pembacaan sensor nilainya 1, maka LED-nya akan menyala. Digital write pin nomor 13, dia menyala. Else, dia mati. Pin nomor 13 mati. 0 atau low sama saja. Jadi kita bisa menggunakan pengkondisian seperti ini. Dan sensor apapun teman-teman bisa menggunakan pengkondisian. Misalnya, teman-teman menggunakan sensor kelembaban tanah. Ketika tanahnya lembab, maka ketika tanahnya kering, maka pompa menyala. Ya, gunakan seperti ini. If analog read pin nomor sekian, nilainya kurang dari sekian, maka pompanya menyala. Seperti itu. Simple. Untuk proyek-proyek Arduino itu, teman-teman hanya perlu paham dasar programmingnya saja. Setelah itu yang membuat proyek apapun sebenarnya bisa sendiri. Seperti itu. Oke, tidak ditekan, LED-nya menyala. Ditekan, LED-nya mati. Lepas nyala, tekan mati. Lepas nyala, tekan mati. Seperti itu. Dan tentu saja teman-teman misalnya ingin menggunakan relay modul, seperti itu. Kita akan gunakan relay-nya. Relay-nya ini, ground-nya tentu saja terhubung ke ground. VCC-nya ke 5 volt, kemudian datanya ke pin nomor 13 tadi ya. Seperti itu. Dan kalau kita run simulation-nya, teman-teman bisa lihat. Relay-nya sudah kita kontrol. Cukup mudah. Seperti itu. Kita juga bisa menambahkan lagi di sini kalau teman-teman punya arus yang lain. Misalnya kita menggunakan power. Kalau di Walkway, anggaplah ini adaptor. Kita ingin mengontrol lampu, misalnya menggunakan Walkway. Seperti itu. Lampunya menyala ketika tombol dilepas. Lampunya mati ketika tombol tekan. Lepas nyala, mati tekan. Ini adaptor ya. Teman-teman dari terminal VCC ini misalnya dari listrik PLN. Yang dua ini dari listrik PLN ya. Jadi seperti itu.
Bagaimana kalau mau dibalik? Ya teman-teman tinggal balik saja. Yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1. Run simulation. Sudah jadi, ketika dilepas LED mati, tekan LED nyala. Dengan menggunakan listrik dari PLN. Listrik di rumah. Seperti itu. Atau mau yang lain, untuk outputnya ya teman-teman bisa gunakan output yang lain tentu saja. Ya, jadi seperti itu untuk pembacaan sinyal digital. Mungkin ada pertanyaan dulu, boleh silakan open mic atau post di grup. Oke, kita lanjutkan lagi untuk sinyal analog sekarang. Digital sudah, sekarang analog. Teman-teman bisa gunakan sensor analog. Katakanlah di sini kita akan menggunakan potentiometer untuk analognya. Tidak menggunakan push button lagi. Push buttonnya saya hapus. Kita gunakan potentiometer. Potentiometer ada 3 kaki. Ground ke ground. Kemudian ini datanya. Saya letakkan di yang sini saja nggak apa. Datanya kita ke pin analog. Seperti itu. Sisanya, VCC-nya kita hubungkan ke 5 volt. Seperti itu. Dan kita bisa menggunakan pengkondisian. Tapi sebelum kita masuk ke pengkondisian, kita tampilkan dulu ke serial monitor. Serial print. Analog read. Kalau tadi digital read ya, sekarang analog read A0. Oke, kita berikan delay agar tidak terlalu cepat pembacaannya. Run simulation. Dan kalau teman-teman lihat sekarang nilai potensiometernya 0, kita putar potensiometernya, maka nilainya bertambah. Seperti itu. Dari sini kita bisa membuat pengkondisian if. Jika analog read A0, nilai A0-nya berarti ya, lebih dari 800 misalnya, karena nilai maksimalnya 1023 ya, maka digital write pin nomor 13 dia menyala. Ini saya hapus pin nomor 12-nya. Else digital write pin nomor 13-nya mati. Simple, kita bisa mengontrol lampu dengan relay ketika nilai potensiometernya lebih dari 800. Seperti itu. Bagaimana dengan sensor yang lain? Oke, potensiometer kita hapus. Kita gunakan yang lain, misalnya LDR, like dependent resistor. LDR juga dia sensor yang bekerja menggunakan sinyal analog, jadi sama saja. Di sini ada 4 pin, sebenarnya ada yang 2 pin, ada yang 3 pin ya. Kalau yang 4 pin ada pin untuk digital, ada pin untuk analog. Teman-teman bisa mengatur sensitivitasnya atau thresholdnya menggunakan trim pot di sini. Tapi kita akan menggunakan digital, yang akan kita gunakan adalah analognya. Oke, untuk ground-nya kita hubungkan ke ground. VCC-nya ke 5 volt. Kemudian pin analognya tentu saja dihubungkan ke pin analog. Saya akan gunakan pin A0. Seperti itu. Sudah, kode programnya apakah sama? Sama. Teman-teman tinggal atur saja nilainya. Mau 800, mau 700, bebas. Start, kemudian kita bisa atur luminasinya. Ketika gelap, maka lampunya menyala. Ketika terang, lampunya mati. Gelap, terang, seperti itu. Ini gelap posisinya, maka lampunya menyala. Ketika terang, lampunya mati. Jadi mudah untuk membuat proyek di Arduino. Yang penting teman-teman tahu dasarnya.
Lalu bagaimana untuk menyimpan data dari sensornya? Apakah bisa menggunakan variabel? Ya, tentu saja bisa. Di minggu lalu kita sudah belajar mengenai variabelnya. Di sini saya akan menggunakan variabel dengan tipe data integer dengan nama pot. Seperti itu. Pot ini untuk menyimpan nilai dari sensor. Atau jangan pot deh, LDR saya beri nama variabelnya. LDR itu untuk menyimpan data dari sensor yaitu analog read A0. Seperti itu. Dan bagian if-nya tentu saja kita tinggal ganti LDR. Jika nilai LDR-nya kurang dari 800, maka dia lebih dari 800, maka dia akan menyala. Seperti itu. Hasilnya ya sama saja. Karena kita hanya membuat variabel saja, nilainya ditampung ke dalam variabel. Yang tadinya langsung di dalam if-nya. Kemudian yang 800-nya apakah bisa masuk dalam variabel juga? Tentu saja bisa. LDR, kemudian ambang batas. Ambang batasnya saya letakkan di sini 800. Maka 800 ini tinggal diganti saja ambang batas karena sudah ke dalam variabel. Seperti itu, hasilnya akan sama. Tapi dengan menggunakan variabel, teman-teman bisa memanggil nama variabelnya berulang-ulang. Oke, sampai sini dulu. Silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan. Halo. Halo. Bisa melalui Halo. mic atau positif ya. Kok lo lagi, Kang? Macet-macet. Ini udah lancar? Atau masih? Mas Adam. Lancar, Kang, udah lancar. Boleh yang punya pertanyaan silakan. Mau tanya, Mas? Ya, boleh, silakan. Di online itu kan ada, Mas, yang push button yang pakai modul. Itu sebaiknya dipakai R apa enggak, Mas? Yang button, push button ya? Ya, yang modul, yang ada modulnya. Yang ada itu modulnya sebaiknya pakai R apa enggak? Ditambah R apa enggak? Biasanya sudah ada resistornya di modulnya. Enggak ada. Jadi tidak perlu. Kalau ya bergantung modulnya sudah ada resistornya belum, tapi biasanya sudah ada. Aku beli nggak ada R-nya, Mas. Berarti kalau nggak ada resistornya harus tambahkan resistor. Tapi ya bisa juga seperti ini, menggunakan input pull up pin 12 tadi, input pull up, jadi tidak perlu tambahkan resistor lagi. Sebenarnya yang modul ataupun tidak perlu tambahkan resistor karena di microcontrollernya sudah ada resistornya. Pengaruhnya apa ya? Nanti floating. Pakai resistor enggak? Nilainya floating, dia antara ditekan atau tidak ditekan. Bacanya random angkanya jadinya. 010101 seperti itu. Jadi sebaiknya pakai R ya? Sebaiknya sih nggak usah sebenarnya karena sudah ada. Tinggal di kode programnya saja gunakan input pull up. Mau modul ataupun tidak sebenarnya nggak perlu juga resistor karena sudah ada input pull up-nya. Ya mungkin seperti itu. Kalau pakai R maksimal berapa, Mas? 10K? 10K bisa. Cuma balik lagi ke push buttonnya, dia spesifikasinya bagaimana.
Ya sama yang itu Mas. Ya yang kayak gitu, kuning gitu. Kalau pinnya udah ada 3 seperti ini, seharusnya sudah ada resistornya. Tinggal colok saja. VCC, ground, sama data. Kalau pinnya 2, udah pasti nggak ada resistornya. Itu kan nggak ada R-nya ya Mas kayaknya. Tinggal langsung dicoba saja. Kalau memang datanya berantakan, ini ada resistor. Oh yang itu ada. Ya Mas, makasih Mas. Sama-sama. Iya, kalau kakinya sudah ada 3, udah pasti ada resistornya. Ini juga sama. Kakinya 3 sudah pasti ada resistornya. Jadi dia ada pull up resistornya atau pull down. Seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan lain barangkali di grup. Silakan teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya kita sudah berhasil membaca sinyal analog dan sinyal digital ya. Analog kita menggunakan LDR, tadi digital analog menggunakan LDR potentiometer, digital menggunakan push button. Lalu bagaimana dengan inputan yang lain atau sensor lain? Balik lagi, bergantung cara kerja dari sensornya seperti apa. Seperti itu. Kalau cara kerja sensornya hanya membaca atau menampilkan atau mengeluarkan sinyal digital analog, ya sudah cukup digital analog saja. Tetapi kalau ada sensor yang membutuhkan cara kerja lebih kompleks, misalnya menggunakan DHT, DHT ini cukup kompleks cara kerjanya, maka kita perlu library. Jadi balik lagi cara kerja sensornya seperti apa. Kalau cara kerja sensornya simple, ya kita tinggal analog read atau digital read. Tapi kalau cara kerja sensornya cukup kompleks, lebih mudah lagi menggunakan library. Walaupun sebenarnya kita bisa memprogram dari nol, tapi ngapain gitu, sudah ada library, tinggal dipakai saja. Nah, di DHT ini, teman-teman juga bisa lihat di documentation-nya kalau di Walkwi. Scroll ke bawah, ada example-nya. Seperti itu, ada contoh kode programnya. So, kita bisa membuat LDR ini atau DHT ini untuk mengontrol relay. Bergantung nanti jumlah suhu yang dibacanya. Oke, ini saya hapus dulu semua. Sisakan loop dan setup. Seperti itu. Pertama, pin yang paling sebelah kiri sudah ada labelnya VCC, maka hubungkan ke 5 volt atau 3 volt. Kemudian SDA ini adalah datanya, teman-teman bisa masukkan ke pin digital. Kalau di sampel yang diberikan, dia dihubungkannya ke pin 2. Seperti itu, teman-teman boleh menggunakan pin yang lain. Yang NC ini not connected, tidak digunakan. Kemudian yang GND-nya tentu saja hubungkan ke ground. Oke, seperti itu. Cukup. Dan sekarang kita akan mulai pembacaan nilai dari DHT-nya. Kita masuk dari Library Manager, tambahkan DHT Sensor Library. Seperti itu, karena kita tidak ingin membuat kode program pembacaan DHT dari nol. Kita ingin menggunakan library saja, agar mempermudah kita. Jadi library ini adalah kode program yang sudah dibuatkan oleh orang lain, kita tinggal pakai saja. Jadi kita tidak perlu membuat kode program dari nol lagi. Oke, kita gunakan include untuk memasukkan library-nya. Include-nya adalah dht.h. Seperti itu, karena nama sensornya atau nama library-nya adalah DHT. Selanjutnya, kita perlu melakukan inisialisasi dari objek DHT-nya. Teman-teman bisa copy-paste saja dari example kalau tidak hafal kode program. Ingat ya, tidak hafal kode program untuk penggunaan library tidak masalah, karena tidak wajib library dihafal kode programnya. Sudah ada example-nya, sudah ada documentation-nya, tinggal baca saja. Saya pun tidak hafal kode program untuk library DHT. Pasti copy-paste. Oke, pin DHT-nya adalah pin 8 tadi ya. Yang ini, pin 8 untuk DHT-nya. DHT type-nya kita menggunakan DHT22.
DHT22 dan DHT12 atau DHT11 sama kode programnya, bedakan di sininya saja. Seperti itu. Lalu di setup-nya kita gunakan DHT Begin untuk memulai pembacaan DHT-nya. Seperti itu. Kemudian untuk membaca humidity-nya gunakan read humidity, membaca temperatur gunakan read temperatur. Oke, kita siapkan variabel dengan tipe data float. Variabel ini untuk menyimpan data suhu dan kelembaban. Kita siapkan 2 buah variabel. Tipe datanya float, nama variabelnya adalah suhu dan kelembaban. Sekarang di loop-nya cukup masukkan nilai suhunya ke dalam variabel suhu. Suhu sama dengan dht.read humidity, read temperatur. Seperti itu. Sama seperti di example-nya. Kemudian untuk kelembaban, sama dengan dht.read humidity. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa membaca nilai suhu dan kelembabannya. Tinggal kalau teman-teman ingin tampilkan ke serial monitor, ya cukup gunakan serial printline yang menampilkan suhu misalnya, seperti itu. Teman-teman bisa menampilkan suhu. Run simulation. Read humidity. Ada typo. Kita sudah menampilkan nilai suhunya. Seperti itu. Cukup mudah pembacaannya. Ingin menampilkan kelembaban, teman-teman tinggal tampilkan saja variabel kelembabannya. Kelembaban. Ada typo lagi. Seperti itu. Kita sudah bisa menampilkan nilai kelembabannya. Oke, sekarang bagaimana jika kita membuat pengkondisian? Ya sama seperti tadi. Jika suhu lebih dari atau kurang dari 25, maka untuk relay-nya dia berikan sinyal high. Jangan lupa kita pin mode dulu. Pin mode pin nomor 13 sebagai output. Tapi jika tidak kurang dari 25, maka relay-nya berikan sinyal low. Seperti itu. Run simulation. Sudah jadi proyek. Pengontrol relay menggunakan suhu. Suhunya mati, ketika dingin, lampunya menyala. Ketika panas, lampu mati. Ketika dingin, lampunya menyala. Seperti itu. Ini mungkin kita tambahkan delay. Karena di simulation ya. Kalau di real-nya tidak perlu delay. Seperti itu. Yang di temperatur ya. Temperatur naikkan, lampunya akan mati. Temperatur turunkan, dingin, lampunya menyala. Seperti itu. Jadi cukup mudah. Sudah ini jadi pengontrol lampu menggunakan DHT22. Kode programnya ya cukup segini. Seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin mengontrolnya tentang kelembaban? Teman-teman tinggal buat if-nya saja. Jika kelembaban kurang dari atau lebih dari sekian, maka apa yang akan terjadi? Tapi jika tidak, maka apa yang terjadi? Seperti itu. Nantinya kita akan belajar juga sampai dengan membuat aplikasi di IoT-nya. Oke, teman-teman ada yang ingin tanyakan kembali? Silakan.
Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita bisa menggunakan sensor yang lain. Jika tidak ada pertanyaan lagi, PIR Master Sensor dia bekerja secara digital sebenarnya. Di sini juga ada example-nya. Jadi intinya teman-teman bisa menggunakan sinyal digital untuk membaca PIR-nya. Seperti itu. Hanya digital read saja yang PIR state. Nah, digital read seperti itu. Kalau kita run simulation-nya yang PIR itu, kita bisa klik untuk ada gerakan, ada gerakan, ada gerakan, ada gerakan, seperti itu. Hanya digital read saja. Serah teman-teman yang menggunakan if-nya seperti apa. Jadi semua sensor pembacaan ya begitu-begitu juga. Kemudian ingin dihubungkan dengan output ya begitu-begitu juga. Kalau kita tahu dasarnya, mau bikin proyek apapun, tentu saja bisa. Kalau menggunakan analog joystick misalnya ya, kita ingin tampilkan nilai analog joysticknya di serial monitor. Mungkin saya buat proyek baru saja, biar tidak bingung. Seperti itu. Analog joystick ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pin, VCC 5 volt. Ini data untuk nilai vertikalnya, karena kalau kita lihat di analog joystick itu kita bisa atur posisinya, vertikal horizontalnya, atau tekan di tengah. Seperti itu. Nah, di pinnya, untuk membaca nilai vertikal di pin yang ini, untuk membaca nilai horizontal di pin yang ini, untuk membaca tombol yang ada di tengah, pin yang ini, dan ini ground-nya. Jadi seperti itu untuk pembacaan analog joystick, cukup mudah. VCC kita hubungkan 5 volt, ground kita hubungkan ke ground. Kemudian yang vertikal kita baca di analog 0, yang horizontal kita baca di analog 2. Sudah vertikal horizontal dulu. Tombol tengahnya tidak perlu dulu. Kita bisa buat variabel dengan tipe data integer untuk menyimpan nilai vertikal dan horizontal. Seperti itu. Kemudian di setup-nya tidak perlu tambahkan apapun kecuali serial bigin saja karena kita ingin menggunakan serial monitor. Lalu di loop-nya baru kita baca nilai analognya. Vertikal sama dengan analog read pin A0. Horizontal sama dengan analog read pin A2. Seperti itu. Kalau kita ingin menampilkan nilai vertikal, tampilkan nilai vertikalnya, serial print line. Nilai vertikalnya kita tampilkan. Kita coba run simulation-nya. Nilai vertikal sekarang 512, kita ke kanan, dia tetap seperti itu. Kita ke atas, maka dia berubah. Karena yang diukur adalah yang vertikalnya. Ke bawah, dia 0. Ke atas, 1023. Tengah-tengah, 512. Kalau kita ingin menampilkan nilai horizontalnya, maka ganti seperti itu. Variabel horizontal. Ke kiri, 1023. Ke kanan, 0. Selanjutnya kita bisa mengatur mau diapakan datanya. Seperti itu. Jadi pembacaan sensor semuanya analog read, digital read, atau menggunakan library. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin boleh silakan. Di next-nya kita akan bahas output ya. Silakan yang ingin bertanya. Itu ini kita bahas joystick ya?
Yang ini joystick ya. Sebenarnya di hari ini kita bahas ya. input, tapi karena untuk contoh kita bahas joystick. Ini tanpa library ya? Tanpa library. Langsung baca, Memang langsung joystick baca tidak perlu nilai library. analognya aja ya. Betul. Kalau mau kita diubah ke persentase juga bisa. Kalau mau kita combine ke sensor MPU gimana ya? Jadi nilai analog itu bisa kita konversikan ke sudut pakai sensor MPU 6050. Sensor MPU-nya untuk apa? Ya jadi misalkan kalau kita ke kiri miring, jadi dia konversi nilai analognya menjadi sudut gitu loh. Konversi nilai analog yang ini, yang joystick. Dari joystick ya betul. Kita bisa gunakan fungsi map. Sudutnya maksimal berapa derajat? Oke, katakanlah nggak sudut deh, kita pakai persentase dulu. Nilai yang analog grid dari 0 sampai 1023 tadi, kita akan konversi ke nilai persentase dari 0 sampai dengan 100%. Ini juga sama. Kita gunakan fungsi map. Tadi saya kurang menangkap pertanyaannya, sensor dikombinasikan dengan sensor maksudnya seperti apa? Kecuali sensor untuk men-trigger output, nah baru. Karena analog joystick sensor, MPU juga sensor. Iya, maksudnya men-trigger gitu. Men-trigger output. Hanya untuk men-trigger servo lah, misalnya gitu kan. Iya, output berarti. Karena kalau men-trigger harus ada outputnya. Kalau input-input, ya tidak akan bisa jadi trigger. Oke, ini untuk horizontal dulu. Kita tampilkan mungkin serial print. Tampilkan nilai persen. Seperti itu. Yang horizontalnya. Maka sudah jadi, sorry ini bukan 100 benar tadi. Jadi 0 sampai 100 nilainya. Tengah-tengah 50%. Kalau kita ke samping kanan 0%, ke samping kiri 100%. Seperti itu. Begitu pula untuk yang vertikal. Dan kalau kita ingin konversi menjadi sudut untuk servo misalnya ya, servo itu kan 0 sampai 180, berarti kita tinggal ganti saja ini 180. Katakanlah ada 2 servo, sebenarnya servonya dibahasnya nggak hari ini, tapi nggak apa-apa, kita sekalian saja. Ini nggak pakai persen. Oke. Serialnya print line biar mudah pembacaannya. Ini sekarang posisi servonya 90 derajat. Kita ubah jadi 180 derajat. Kita ubah jadi 0 derajat. Maka sekarang kita bisa gunakan library servo. Jadi nilainya dia nggak bisa increment ya? Increment sama Kalau decrement gitu ya? Bisa saja. Bisa. Kalau mau increment misalnya ke bawah tambah 1, seperti itu bisa saja. Tidak menggunakan map lagi nantinya. Kita tambahkan variabel. Kita coba dulu satu-satu. Sebenarnya semuanya bisa saja, apapun itu, bergantung logika kita, penerapannya seperti apa. Kalau sensor itu hanya membaca nilainya saja. Mau diapakan nilainya, bergantung logika kita. Seperti itu. Oke, kita akan buat attach-nya. Katakanlah servonya ada 2 ya. Servo 1. Servo 2. Seperti itu. Kemudian di setup-nya servo1.attach. Katakanlah kita pasang nanti di pin nomor 9 dan 10. Dan servo2.attach-nya ke pin nomor 10. Seperti itu. Nanti di sini saya hilangkan saja untuk
serial printnya. Di sini berarti kita gunakan dua buah servo. Servo 1 dot write. Kemudian posisinya servo 1 itu berdasarkan posisi vertikal. Kemudian servo 2 berdasarkan posisi horizontal. Oke, kita tambahkan servo. Satu dulu ya, nanti kita tambahin satu-satu. Ini VCC. Ini data PWM, pin 9, dan yang ini ground. Hubungan groundnya di sini. Oke, start. Pin 9 itu berarti servo 1 secara vertikal. Vertikal, oke. Seperti itu. Kita tambah lagi servonya. Ada dua servo sekarang. Ground, hubungkan ke ground. Kemudian VCC 5 volt. Kemudian datanya PWM tadi pin nomor 10. Seperti itu. Run simulation. Maka kita bisa mengontrol dua buah servo tadi menggunakan analog joystick. Ini karena di simulator dia tidak bisa setengah-setengah ya. Harus full. Kalau di realnya kan bisa. Seperti itu. Kalau kita mau increment, misalnya ya, mau increment, decrement, yang horizontal kanan kiri, ke kanan berarti increment, ke kiri decrement misalnya seperti itu. Maka ini kita ubah dulu. Yang horizontal dulu. Kemudian analog read. Atau jangan langsung analog read. Kita buat variabelnya dulu saja. Incrementnya dari 0 sampai 180 ya. Ada dua servo, jadi kita buat dua buah variabel. Oke. Masing-masing nilainya 0. Seperti itu. Kemudian berarti kita tambahkan pengkondisian. Mau pengkondisian boleh, mau menggunakan while boleh. Berarti di sini analog read. Pin A0 itu 1023 atau intinya di atas tengah-tengah tadi berapa? 512 ya. Intinya di atas 512 berarti dia ke kanan. Maka posisi 1 plus plus. Seperti itu. Tinggal untuk servonya posisi 1. Kita bisa tambahkan delay agar tidak terlalu cepat pembacaannya. 200 deh, kita coba dulu. Ini ada 2 berarti karena servonya 2. A0 dan A2 tadi ya. Posisi plus plus. Seperti itu, ini posisi 2. Posisi 2. Oke, start simulation. Kita coba, delay-nya terlalu lama kayaknya. 200. Sebenarnya servonya bergerak kalau teman-teman lihat di situ. Servo yang kedua ya. Dia bergerak sedikit-sedikit. Teman-teman bisa lihat sekarang posisi servonya di sini. Mau tambahkan lagi, kita arahkan lagi untuk joysticknya. Jadi sudutnya bertambah lagi. Kalau mau dikurangi lagi, kita tambahkan else if.
Alsifnya analog read-nya kurang dari 512. Seperti itu. Maka posisi satunya minus-minus. Tanpa delay pun seharusnya bisa sih, karena sudah ada delay di bawah. Ini pun sama, ada else if-nya. Ini kurang dari 512. Posisi 2 plus plus. Start simulation. Oke, posisinya ke normal semua. 0 derajat kita tambahkan seperti itu. Dikurangi. Ini plus plus jadi minus minus, sorry. Minus minus. Saya ulangi. Tambahkan sudutnya. Tambahkannya. Posisi 2, iya betul. Else if. Oke, seperti itu. Tambahkan sudutnya. Kurangi sudutnya, dia balik lagi servonya. Kalau terlalu lama, misalnya jangan tambahin 1. Bisa tambahin dengan 2. Posisi 1 atau 10 derajat deh. Oke, seperti itu. Sekarang kita bisa atur servonya lebih cepat. Karena plus 10 derajat, plus 10 derajat. Kurangi lagi, kita bisa atur. Begitupun yang atas, kita bisa atur. Jadi apapun bisa, bergantung logika kita, intinya paham dasar penguramannya dan paham cara membaca sensor, cara mengendalikan aktuator. Oke, jadi seperti itu. Kalau ini butuh, mungkin saya share di grup ya. Oke, sip. Makasih Mas Adam. Sama-sama. Oh ya, kalau kita pakai SP itu nilainya berapa ya? 2056 apa berapa ya? ESP32 atau Kalau Arduino kan 1000, dua-duanya. ESP8266 itu 10 bit, dia resolusinya berarti 1023. Kalau ESP32 ya. 12 bit. 12 bit berarti berapa tuh? 5.000-an ya? Oh, jadi dia lebih banyak ya? Lebih banyak, betul. Bitnya ESP32 ya, Iya. daripada Arduino ya? Iya. Kalau yang ESP32 Kalau kita bisa atur frekuensi sebenarnya. Mau dijadikan 10 bit, mau dijadikan 8 bit, mau dijadikan 12 bit. Tapi defaultnya dia 12 bisa ya? bit. Iya, bisa betul. Yang tadi yang Arduino sama kayak SP8266 ya, 10 bit ya, 1023 Iya, ya. betul. 1023. 10 bit Oke. juga. Kalau pakai PWM juga bisa pembacaannya di Arduino Uno ya. Pembacaan pakai PWM analog joysticknya, tapi nanti nilainya 255 karena 8 bit. Oh, kalau pakai pin PWM sampai 255 Iya, ya? 255, dia 8 bit. Oh, iya. Kalau pin analog baru 1023 Betul. ya. Oke, terima kasih Mas Adam. Sama-sama. Ini saya gunakan public control servo dengan joystick atau menggunakan joystick. Oke, save. Ini saya share. Saya post di grup ya. Oke. Seperti itu. Oke, barangkali ada pertanyaan lain yang terakhir sebelum kita tutup? Silahkan. Jadi ini kita sudah tidak butuhkan lagi. Serial monitor juga sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, pada programnya hanya segini. Kita bisa mengontrol servo. Kita perbaiki lagi.
posisinya di sini kalau sudah 0 dia menjadi minus. Ini posisi 0, ketika kita kurangi lagi dia jadi minus. Seperti itu. Saat kita tambahkan maka servonya dia tidak bergerak. Nah, baru bergeraknya ada delay. Jadi kita perlu buat pengkondisian if di sini. If posisi 1 sama dengan atau di bawah 0, or posisi 2 juga di bawah 0, maka atau 1-1 ya. Posisi 0 dulu deh. Posisi 1 dulu. Posisi 1 di bawah 0, maka dijadikan 0 posisinya. Atau bisa pakai Posisi dan 2. loh. Kalau pakai dan kedua-duanya harus 0. Baik posisi 1 Ya. atau posisi 2. Kedua-duanya ini harus 0 semua. Harus di bawah Iya. 0 semua. Kalau Jadi pakai dan. jadi yang dan nggak bisa dia. Dia nggak akan masuk ke dalam pengkondisian nantinya. Ini sudah 0, 0, 0, minus, 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 minus. Ya, jadi nggak ada delay. Seperti itu. Berarti kita tambahin di sini juga or. Atau jangan or sih, benarnya if else. Tetap saja, nggak bisa pakai or. Else if. Lebih dari 180. Maka kalau lebih dari 180, balik lagi ke 180 lagi. Ini juga sama. Else if posisi 2 lebih dari 180, maka kembalikan lagi menjadi 180. Seperti itu. Kalau mau inisialisasi awal, ketika dinyalakan 90 derajat, maka kita tinggal ganti di sini. 90. Oke, kita coba. Jadi nanti sudah langsung 90. Kita kurangi, kita tambah. Terus, seperti itu. Kita kurangi lagi atau tambah lagi. Ya, seperti itu. Oke. Saya pikir cukup untuk hari ini ya. Ini sudah saya share, kode program terbaru juga sudah di-share di grup, barangkali ada yang butuh, silahkan. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti Q&A hari ini. Nanti kita lanjut lagi di hari Jumat, dan di sana kita akan membahas untuk output-nya. Karena hari ini kita sudah membahas input, kita akan bahas output-nya, melanjutkan yang hari ini tentu saja. Setelah itu nanti di minggu depannya kita akan pelajari mengenai protokol MQTT-nya untuk komunikasi data di IoT. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti. Nanti tayang ulang akan di-post di grup. Jadi saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.